Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan review jurnal terkait analisis dasar penerapan manajemen konflik dalam meningkatkan efektivitas organisasi dari jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Bisa di next. Selanjutnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada Sakar Ayu Arumintias, ada Marcella Arianggraini, ada Laili Nurjana, ada Nadia Fira Salsabila, dan juga ada Syafa Liana Meraldin, dan ada saya sendiri Raisa Nurhaliza. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Nufil Hanani selaku Rektor Universitas Brawijaya, dan juga Ibu Profesor Dr. Aulaniam selaku Wakil Rektor Bidang Akademik. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Andes Abdul Hakim selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, dan Bapak Profesor Dr. Andes Gugus Irianto selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, dan juga Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Sasmito Hijati selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama. Next. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Teknik, yaitu Bapak Insinyur Hadi Suyono, STMT PhD IPU, dan juga Ketua Jurusan Teknik Industri, yaitu Bapak Insinyur Oyong Novareza, STMT PhD, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Insinyur Komariatus Soliha, STMKes IPU ASEAN Engineering, selaku dosen pengampu mata kuliah etika profesi. Next. Pada kali ini daftar pembahasannya yaitu yang pertama ada pendahuluan dan tujuan, kedua ada metode penelitian, ketiga hasil pembahasan, dan keempat kesimpulan saran, dan terakhir daftar pustaka. Itu yang pertama ada pendahuluan, yaitu konflik merupakan suatu peristiwa yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan antar individu maupun organisasi. Konflik terjadi dikarenakan adanya ketidaksamaan tujuan yang ingin dicapai. Konflik juga merupakan suatu perselisihan atau pertentangan dari antara dua atau lebih orang atau kelompok yang mengakibatkan salah satu atau keduanya terganggu. Salah satu contohnya yaitu ketika terdapat salah satu karyawan yang memiliki attitude atau perilaku yang buruk di dalam sebuah organisasi kerja yang mengakibatkan terhambatnya komunikasi di dalam organisasi tersebut. Semisal seperti adanya ketidakjujuran atau pelanggaran privasi karyawan, pengancaman maupun diskriminasi dari karyawan ke karyawan lainnya. Maka hal tersebut akan menimbulkan adanya komunikasi yang tidak efektif di dalam organisasi tersebut yang mengakibatkan terjadinya konflik. Next. Manajemen konflik adalah serangkaian aksi dan reaksi dari pelaku maupun pihak lain dari suatu konflik yang terjadi agar konflik dapat terarah dan memiliki kesimpulan mufakat. Manajemen konflik sangat dibutuhkan dalam mengurangi segala bentuk konflik yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Konflik yang terjadi harus dikendalikan dengan baik agar dapat diarahkan untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi sehingga dapat peningkatan kinerja dan efektivitas dari organisasi tersebut. Terdapat 3 pendekatan untuk memanajemen konflik, yakni menstimuluskan konflik, mengendalikan konflik, dan menyelesaikan konflik yang disebutkan oleh Saifullah pada tahun 2005. Selain itu terdapat beberapa model penyelesaian konflik, yakni tindakan menghindari, kompetisi otoratif, akomodasi, dan kompromis yang disebutkan oleh Winardi pada tahun 1994. Next. Tujuannya akan tetapi tidak selamanya konflik membawa dampak negatif. Walaupun stigma sebuah konflik selalu mengarah kepada hal yang negatif, akan tetapi dampak yang diberikan bisa berupa pemahaman terhadap masalah yang terjadi dan cara penanggulangan konflik tersebut, sehingga individu maupun kelompok dalam suatu organisasi dapat mengatasi konflik dengan baik dan terarah. Dampak fungsional sebuah konflik nantinya diharapkan menambah wawasan dan menumbuhkan sifat pengertian dari individu maupun kelompok dalam organisasi tersebut. Maka manajemen konflik bertujuan untuk menganalisis konflik yang terjadi, jalannya proses pendekatan untuk menyelesaikan konflik, kepentingan peran-peran di dalam sebuah konflik, dan hasil akhir dari konflik tersebut. Selanjutnya yaitu metode penelitian, di mana pendekatan penelitian jenis deskriptif analitik, lalu cara memperoleh datanya, analisis data menggunakan analisis secara kualitatif menggunakan Berman dan Sardana. Kemudian proses penyelesaian permasalahan industrial, yaitu mengenai jenis-jenis hubungan industrial, jenis-jenis konflik atau permasalahan industrial,
faktor terjadinya konflik, proses penyelesaian permasalahan. Dan yang kedua yaitu mengenai peran Disnaker dalam penyelesaian permasalahan potensial, mengenai mekanisme potensial dan peran dinas tenaga kerja dalam Selanjutnya yaitu menuju ke pembahasan, di mana konflik muncul dalam teamwork itu merupakan akibat karena adanya perbedaan kepribadian, persepsi, pengalaman, tujuan, serta motivasi ataupun kepercayaan tiap anggota organisasi yang sering berinteraksi sosial dalam pekerjaan. Dan untuk sebab-sebab terjadinya konflik, menurut Hendricks pada tahun 1992, mengidentifikasi bahwa terjadinya konflik terdiri dari 3 tahap, yaitu peristiwa sehari-hari, lalu adanya tantangan, dan yang terakhir yaitu timbulnya pertentangan. Lalu konflik juga terjadi karena terjadinya perebutan tenaga ahli, lalu karena keinginan pihak top manajemen yang terlalu ambisius dan juga mengandung maksud tertentu, dan yang terakhir yaitu kondisi dan situasi dari eksternal perusahaan yang dianggap tidak sisi representatif dalam rangka memberikan kenyamanan pada perusahaan. Untuk selanjutnya itu ada jenis-jenis konflik, di mana konflik dibedakan menjadi 5. Yang pertama ada konflik dalam diri individu, di mana konflik ini terjadi bila seorang individu menghadapi ketidakpastian tentang pekerjaan yang dia harapkan untuk dilaksanakan. Lalu ada konflik antar individu dalam organisasi yang sama, yaitu terjadi karena terdapat perbedaan-perbedaan kepribadian antar individunya. Lalu ada konflik antar individu dan kelompok, di mana konflik ini terjadi karena individu terlalu ditekan untuk adanya keseragaman oleh kelompok kerja. Dan yang keempat yaitu ada konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama, di mana konflik ini terjadi karena pertentangan antar kelompok. Dan yang terakhir yaitu ada konflik antar organisasi, di mana konflik ini timbul karena adanya persaingan ekonomi dan sistem perekonomian dari suatu negara. Selanjutnya yaitu peran manajemen konflik dalam organisasi. Peranan seorang manajer itu sangat diperlukan dalam melakukan manajemen konflik, di mana dalam menangani manajemen konflik, manajer harus melaksanakan komunikasi yang efektif dalam organisasi yang ditanganinya. Dan juga manajer harus memastikan bahwa instruksi yang diberikan itu tersampaikan dengan benar dan penerima instruksi memiliki pengertian yang sama dengan manajer. Selanjutnya yaitu terdapat 6 tipe pengelolaan konflik yang dapat dipilih dalam menangani konflik yang muncul. Yang pertama itu ada avoiding, di mana dalam tipe pengelolaan ini yaitu gaya seseorang atau organisasi yang cenderung untuk menghindari terjadinya konflik. Lalu yang kedua itu ada accommodating, di mana pada gaya ini itu mengumpulkan dan mengakomodasikan pendapat-pendapat dan kepentingan pihak yang terlibat konflik. Selanjutnya nanti dicari jalan keluarnya dengan tetap mengutamakan kepentingan pihak lain atas dasar masukan-masukan yang diperoleh. Lalu ada compromising, di mana pada gaya ini tuh kita menyelesaikan konflik dengan cara melakukan negosiasi terhadap pihak-pihak yang berkonflik, sehingga di kemudian hari menghasilkan solusi atau jalan tengah atas konflik yang sama-sama memuaskan. Dan yang selanjutnya yaitu ada competing, di mana competing ini pihak-pihak yang berkonflik itu saling bersaing untuk memenangkan konflik, dan pada akhirnya harus ada pihak yang dikorbankan karena kepentingannya. Lalu ada collaborating, di mana pada gaya ini tuh pihak-pihak yang saling bertentangan akan sama-sama memperoleh hasil yang memuaskan karena mereka justru bekerja sama secara sinergis dalam menyelesaikan persoalan dengan tetap menghargai kepentingan pihak lain. Yang terakhir yaitu ada conglomeration, di mana pada gaya ini itu kita menggunakan kelima gaya tadi untuk menyelesaikan konflik. Selanjutnya itu ada pandangan tentang konflik menurut Stevenin pada tahun 1994. Faktor yang mendasari munculnya konflik itu yang pertama adanya pemecahan masalah secara sederhana, penyesuaian atau kompromi, tidak sepakat, kalah atau menang, pertarungan atau keras kepala, dan penyangkalan. Dan menurut Robbins, berikut merupakan beberapa pandangan mengenai konflik. Yang pertama itu ada pandangan tradisional, di mana pada pandangan ini itu melihat konflik itu buruk. Dan selanjutnya itu ada pandangan hubungan manusia, di mana pandangan ini menyatakan bahwa konflik merupakan peristiwa yang wajar terjadi dalam semua kelompok dan organisasi. Dan yang terakhir itu ada pandangan interaksionis, di mana pandangan ini cenderung mendorong terjadinya konflik
atas dasar suatu asumsi bahwa kelompok yang kooperatif, tenang, damai, dan serasi cenderung menjadi apatis, statis, tidak aspiratif, dan tidak inovatif. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang dampak dari konflik, di mana dampak dari konflik ini dibagi menjadi dua, ada yang positif dan ada yang negatif. Untuk yang positif sendiri, yang pertama itu meningkatnya ketertiban dan kedisiplinan dalam menggunakan waktu bekerja. Kemudian selanjutnya meningkatnya hubungan kerjasama yang produktif, dan juga meningkatnya motivasi kerja untuk melakukan kompetisi secara sehat antar pribadi atau antar anggota organisasi. Kemudian selanjutnya berkurangnya tekanan-tekanan, intrik-intrik yang dapat membuat stres, bahkan mengganggu produktivitas kerja para anggota organisasi. Kemudian ada juga manfaat lainnya, yaitu karyawan dapat meningkatkan atau mengembangkan karirnya sesuai dengan potensi melalui pelayanan pendidikan, pelatihan, dan konseling dalam aspek kognitif, afektif, dan juga psikometrik. Selanjutnya, untuk dampak negatifnya sendiri, yang pertama itu adanya peningkatan jumlah absensi karyawan dan seringnya karyawan untuk mangkir ketika waktu jam bekerjanya berlangsung. Selanjutnya, adanya juga keluhan dari karyawan atas perilaku rekan kerjanya yang kurang adil dalam pembagian job desk atau tanggung jawab kerja. Selanjutnya juga, karyawan bisa kelelahan atau sulit untuk berkonsentrasi dalam pekerjaannya. Kemudian bisa juga memberikan dampak ke psikologis karyawan, misalnya mereka merasa kurang aman, kemudian tertolak oleh teman-teman dalam satu organisasi ataupun atasan mereka. Selain itu juga hal ini bisa menyebabkan stres dan menyebabkan penyakit-penyakit psikis seperti yang lainnya. Kemudian selanjutnya dari karyawan sering melakukan mekanisme pertahanan diri bila memperoleh teguran dari atasan ataupun sesama rekan kerja. Kemudian dari jumlah karyawan yang keluar masuk atau turnover itu bisa meningkat. Selain itu, dampak negatif lainnya adalah dari perusahaan bisa kehilangan karyawan-karyawan ahli, kemudian bisa juga menahan atau mengubah informasi yang diperlukan rekan-rekan sekerja agar tetap dapat mencapai prestasi. Jadi dia menyebabkan aliran informasi yang terhambat. Selanjutnya, keputusan yang lebih buruk bisa diambil oleh perseorangan atau tim karena mereka sibuk memusatkan perhatian pada orangnya, bukan pada masalahnya. Jadi ini sifatnya adanya pandangan-pandangan subjektif. Kemudian lanjut lagi, bisa menyebabkan kemungkinan sabotase terhadap pekerjaan atau peralatan yang dimiliki oleh organisasi. Kemudian bisa menurunkan moral, semangat, dan motivasi kerja, juga bisa menyebabkan masalah-masalah yang akhirnya bisa mempengaruhi atau membuat karyawan itu mengalami stres dalam bekerja. Bisa next. Nah, selanjutnya bagaimana sih proses manajemen konflik? Nah, untuk proses manajemen konflik itu yang pertama ada tahap perencanaan, di mana pada tahap ini kita itu melakukan identifikasi masalah dulu, lalu kita mengklasifikasikan masalah-masalah yang ada, dan juga kita menganalisis masalah-masalah tersebut. Selanjutnya ada tahap pelaksanaan, di mana kita menentukan metode atau pendekatan apa yang akan kita gunakan dalam proses manajemen konflik. Kemudian penyelesaian masalah melalui manajemen konflik itu yang kita pilih seperti apa dan akan dijalankan seperti apa. Kemudian untuk yang terakhir ada tahap evaluasi. Di sini kita melakukan evaluasi di mana tujuannya itu untuk mengetahui keberhasilan dari proses manajemen konflik yang kita lakukan. Bisa lanjut lagi. Nah, untuk strategi manajemen konflik menurut Muhsin M. Jamil 2007, yang pertama, kita bisa menghindar, di mana menghindar ini artinya kita menghindari konflik dan dapat dilakukan jika isu atau masalah yang memicu konflik itu bukanlah hal-hal yang substansial atau penting. Jadi, jika potensi konfrontasinya itu tidak seimbang dengan akibat yang akan ditimbulkan oleh konfliknya, kita bisa memilih untuk menghindari konflik tersebut. Kemudian yang kedua, ada mengakomodasi. Di sini kita memberi kesempatan kepada orang lain untuk mengatur strategi pemecahan masalahnya.
khususnya apabila isu tersebut penting bagi orang lain. Kemudian yang ketiga ada kompetisi. Ini digunakan jika memiliki lebih banyak informasi dan keahlian dalam organisasi atau perusahaan. Kemudian selanjutnya ada kompromi atau negosiasi, di mana masing-masing dari pihak-pihak yang berkonflik itu menawarkan sesuatu, kemudian kita bisa saling memberi dan menerima sesuatu dengan tujuan meminimalkan kekurangan semua pihak dan menguntungkan semua pihak. Kemudian yang terakhir ada memecahkan masalah dengan kolaborasi. Bisa lanjut lagi. Nah, untuk dari review artikel yang kami lakukan, yang pertama di sini kita membahas tentang manajemen konflik, praktiknya dalam penyelesaian permasalahan hubungan industrial. Nah, yang harus diperhatikan yang pertama itu adanya jenis konflik hubungan industrial. Itu yang pertama ada ketidaksesuaian hak, kemudian ketidaksesuaian kepentingan, kemudian PHK, dan juga ketidaksesuaian antar serikat pekerja. Nah, faktor-faktor dari konflik hubungan industrial itu yang pertama ada upah yang diterima pekerja itu kurang, sehingga pekerja menuntut atau mempermasalahkannya ke perusahaan. Bisa juga terjadi karena besarnya UMK yang berlaku. Kemudian yang kedua, adanya kondisi kemunduran penjualan perusahaan, sehingga dari perusahaan itu harus mengurangi karyawan dan terjadilah pemutusan hubungan kerja. Kemudian untuk proses penyelesaian konflik hubungan industrial, itu yang pertama bisa dilakukan dengan musyawarah. Jadi kita berdiskusi menyelesaikan perbedaan yang memicu terjadinya konflik. Kemudian musyawarah ini dilakukan melalui lembaga yang terbentuk dari unsur perwakilan pengusaha dan juga perwakilan pekerja. Jadi pihak-pihak yang berkonflik di dalam hubungan industrial. Kemudian yang kedua ada kolaborasi. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, pihak yang berkonflik melakukan kolaborasi untuk duduk bersama dan bersikap saling kooperatif dan menyelesaikan permasalahan yang ada secara bersama-sama. Kemudian untuk yang ketiga, problem solving-nya, kedua belah pihak ini sama-sama mencari pemecahan masalahnya. Jadi sama-sama mencari jalan keluar yang bisa diterima oleh kedua belah pihak yang sedang berkonflik. Kemudian yang terakhir ada PHI, di mana jika pihak yang berkonflik ini tidak bersepakat, maka akan ada mediator yang akan mengeluarkan anjuran, dan ini diserahkan kepada PHI atau Pengadilan Hubungan Industrial. Bisa dilanjut. Kemudian untuk bahasan yang kedua yaitu praktik manajemen konflik untuk komunikasi efektif. Nah, di sini poin yang penting yang pertama adalah kita melihat ke dasar dari komunikasi efektif itu sendiri. Nah, di sini yang pertama yaitu usaha untuk mengerti. Jadi kita harus benar-benar mengerti apa yang dikomunikasikan oleh orang lain. Kemudian yang kedua, kemampuan untuk memenuhi komitmen. Kemudian yang ketiga, kemampuan menjelaskan harapan. Jadi bagaimana cara kita menyampaikan harapan kita ke lawan bicara kita, agar informasi yang diberikan itu tidak simpang siur. Kemudian yang keempat, kemampuan meminta maaf secara tulus jika kita misalnya melakukan kesalahan, baik itu dalam menyampaikan informasi ataupun melaksanakan suatu pekerjaan. Dan yang kelima, yaitu kemampuan kita untuk memperlihatkan integritas. Kemudian dari prinsip komunikasi efektif sendiri, ada 5. Yang pertama, menghargai atau respect. Jadi kita membangun komunikasi dengan rasa hormat dan sikap saling menghargai dan menghormati. Kemudian yang kedua ada empati, di mana kita harus mampu mendengarkan atau mengerti terlebih dahulu sebelum didengarkan atau dimengerti oleh orang lain. Jadi kita memahami dan mendengar orang lain, maka kita dapat membangun keterbukaan dan juga kepercayaan dengan orang lain. Kemudian selanjutnya ada memahami atau audible, di mana pesan yang kita sampaikan ini harus bisa diterima oleh penerima pesan dengan baik, dengan penggunaan media maupun perlengkapan atau alat bantu audiovisual. Jadi penggunaan media ini membantu agar tujuannya pesan kita ini bisa sampai dan diterima dengan baik. Kemudian yang keempat ada clarity atau jelas. Jadi kejelasan dari pesan ini harus benar-benar clear sehingga kita itu tidak menimbulkan multi-interpretasi atau berbagai penafsiran yang sebenarnya bukan itu maksudnya.
Kemudian yang kelima ada humble atau rendah hati. Jadi sikap yang merupakan unsur terkait dengan membangun rasa menghargai dengan orang lain itu adalah sikap rendah hati yang dimiliki oleh komunikan dan komunikatornya. Prinsip-prinsip inilah yang akan membangun proses manajemen konflik yang baik dalam komunikasi efektif. Bisa dilanjut. Nah, bagaimana cara untuk mengurangi konflik? Itu ada 4 cara menurut Zalabak 2006. Yang pertama, kita mengidentifikasi kemungkinan sejumlah isu-isu dan fokus pada pendekatan mengenai konflik yang dihadapi. Jadi kita harus paham dulu isu-isu atau permasalahannya. Kemudian yang kedua, kita menjabarkan perilaku dan dampak yang bisa kita hindari selama konflik itu berlangsung. Jadi ketika konflik berlangsung, kita juga harus bisa mengatur perilaku dan apa usaha-usaha kita agar tidak menimbulkan masalah yang baru. Kemudian yang ketiga, kita menunjukkan kepedulian terhadap data yang diperoleh dan juga kondisi atau perasaan dari pekerja atau rekan kerja kita atau lawan bicara kita itu sendiri. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu menawarkan bentuk kompromi. Di sini menawarkan bentuk kompromi ini bisa kalau di dalam hubungan industrial dan perusahaan bisa berupa jabatan atau win-win solution yang lain yang bisa dihasilkan dari proses diskusi dan musyawarah. Yaitu mengenai kesimpulan dan saran. Yang pertama yaitu kesimpulan, di mana konflik bukan hal yang harus dihindari, namun harus dihadapi dan diselesaikan. Konflik dapat diatasi dengan komunikasi dan komitmen dari pihak yang bersangkutan, serta peran pemimpin dalam menghadapi konflik melalui manajemen konflik. Adapun strategi dalam mengatasi konflik yaitu dengan akomodasi, kompetisi, kompromi atau negosiasi, dan kolaborasi. Kemudian suatu organisasi perlu mengelola perilaku buruk agar komunikasi yang terjadi menjadi efektif sehingga dapat meminimalisir kesalahpahaman. Komunikasi efektif dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip bridge atau respect, empati, audible, clarity, dan humble yang bertujuan untuk mengurangi konflik yang terjadi. Kemudian untuk sarannya yaitu pencegahan konflik harus dilakukan secara optimal dan konflik yang terjadi harus segera diselesaikan agar tidak semakin merugikan banyak pihak. Berikut merupakan beberapa daftar pustaka dari referensi yang telah kami gunakan. Sekian yang dapat kelompok 1 sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Saya mau nanya buat kelompok ini. Tadi kan udah dijelasin ya di pembahasan cara-cara buat ngurangin konflik, tapi kalau buat cara-cara lain yang selain yang tadi udah dibahas, apa ada lagi ya buat ngurangin konfliknya? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk jawabannya, apakah ada cara lain untuk mengurangi konflik? Jadi, ada cara lain selain yang disampaikan oleh Zalapek pada tahun 2006, yaitu ada 4 cara. Yang pertama yaitu hindari menyudutkan salah satu pihak. Lalu yang kedua, kita harus menjadi moderator yang bijaksana dalam mengambil keputusan. Lalu cara yang ketiga yaitu dalam mengambil keputusan itu kita harus mengambil keputusan secara mufakat atau secara bersama, dan yang keempat yaitu melakukan evaluasi terhadap keputusan yang telah kita ambil. Apakah dari Dea sudah cukup menjawab? Udah. Makasih. Baik, apakah ada pertanyaan lain? Baik, kalau tidak ada pertanyaan lain,
Sekian dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.